mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Keren ya. Para warga RW 02 nampaknya ke depan RW 02 yang dipimpin oleh Bapak O ini regreg. Karena baru saja kita mendengar konsultan lingkungan hidup yang sudah punya skema sampai tahu risetnya seperti apa persampahan di warga kita dan bagaimana cara akhir untuk menjadi solusinya. Iya betul. Contoh sekarang dari Keresek semuanya sampah. Oh ya. Yang tahunya berapa Keresek 500? Ya 500 kalau 1 kilo. Kalau 1 ton bicara 1 ton kan berapa? 1.000. Ya 100.000. Itu dari 500.000. Ditambah LD kayak apa? Masyarakat tidak tahu. Mainan kayak apa kan tidak tahu. Nah di situ kan akan timbul aset untuk ke wilayah. Betul. Betul kan? Ya. Langsung di ini ke Pak RW. Nah selama ini saya nanya ke Pak RW yang lama nol besar. Aduh. Belum terrealisasi artinya. Padahal dari tahun berapa itu program? Nah makanya saya langsung hari tahun langsung pulang ke Kabupaten Bandung. Ilmu dari Kota Madiun dibawa ke Kabupaten Bandung. Jadi percontohan sekabupaten Bandung. Tepuk tangan buat Bapak Alo. Pak Anden mungkin udah menyaksikan di YouTube saya. Malam survei itu jeng saya malam. Alhamdulillah malam itu saya survei sama Pak karena saya udah 100% percaya ini. Aduh, Ada alhamdulillah. ide-ide tidak mungkin seperti yang kemarin-kemarin. Edun kieu euy. Kadang-kadang serem. Iya emang langsung sampai ke jam 12 ya malam. Habis setengah 1 malam lah gitu. Jangan sampai ke kata bahasa cek itu celaka. Kita nggak analisa lingkungan maksudnya. Malam itu kan dia di sini ngobrol-ngobrol, saya bawa ke belakang. Akhirnya langsung ke belakang survei tempat untuk tempat ya wadah sampah itu ya. Tapi ya adalah solusi sedikit. Cuman belum survei semua bahwa di sana ada tempat yang bisa kita gunakan. Ini perlu Pak Donden deh untuk perizinan segala macam ke pihak kereta cepat, ke tol segala macam. Itu lahannya udah memenuhi syarat lah kalau menurut saya. Bahkan ini tidak sedikit, hampir semua ya kalau ya tempat sampah itu selalu di bawah jembatan. Itu kenapa kita tidak bisa gitu. Itu intinya. Ya kebanyakan itu kan terpaku di mana-mana. Jangan-jangan seperti kita ya. Para tingkat RW, tingkat bupati, tingkat camat itu di masalah lahan hampir terbentuk tidak ada. Ya. Nah, kenapa saya bisa jadi ada? Contoh lah. Dan tidak perlu lebar untuk RW 1 dengan RW 2 RW aja percontohan. Tidak memerlukan hektar-hektar atau misalkan ratus tumak tidak sih. Misalkan ada 2 meter ke 2 meter sok jalani dulu, tonton dulu seperti apa atau ngelola sampah. Kita coba ya. Coba dulu gitu. Nah, karena pengalaman saya dulu 1 meter ke 2 meter bisa menghilangkan 4 RW. Wih. Masa di Kota Madia tidak bisa? Saya yakin 1000% saya bisa di sini. Oke. Asalnya tergantung tadinya itu. Oke. Tolong Pak RW dipahami. Berapa tonase sehari di RW 02. Nah nanti akan muncul segala-galanya, kebersihannya muncul, semuanya muncul, sehat semuanya. Baik, kan keren. Baik Pak Alo, terima kasih. Itu nanti mungkin akan menjadi prioritas ya untuk warga RW 02 tentang kebersihan dan alhamdulillah sekarang udah siap dan harapannya bisa terwujud dan terrealisasi. Insya Allah diwujudkan. Oke. Regreg ya, sekarang hampir keseluruhan kita bisa mengetahui bahwa RW 02 menyongsong ke depan itu sudah siap ya. Satu hal lagi yang harus kita pertanyakan tentang pemberdayaan perempuan. Kirain teh mau lupa. Baru ke satu itu. Sebagai warga mah kudu nyaho. Bener. Naon wae anu diurus ku RW bener teh. Mau aliwat aing mah sebagai warga mah. Aslina. Da aya pak-pakan anaknya. Jadi urang teh bagi-bagi tugasnya. Tah ayeuna masalah pemberdayaan perempuan. Ya. Selamat malam Ibu Aning. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Aduh, terima kasih ya jadi kasih kesempatan untuk bicara sedikit ya. Mungkin di sini saya dengan ibu-ibu ini yang ada ya akan melanjutkan kegiatan yang sudah ada ya, di mana
kegiatan tersebut. Kalau saya lihat lumayan lah ya. Sekali-sekali saya suka lihat gitu ada kegiatan posyandu apa. Mungkin akan meneruskan yang baiknya dan apa kata Pak RW tadi akan memperbaiki yang kurang-kurangnya ya. Di sini banyak ibu-ibu yang baru ya yang mau ikut dalam organisasi, alhamdulillah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dibantu dengan ibu-ibu yang senior ya, karena kan terus terang kami semua ini belum pernah terjun di PKK ini. Saya sendiri luar biasa. Ini tantangan baru berarti buat ibu gitu, ya. Apa yang harus saya kerjakan kalau tidak ada ibu-ibu yang seniornya gitu. Jadi insya Allah kita akan gerakan ya. Kita akan gerakan di pemberdayaan kesejahteraan keluarga ya PKK ini kerjasama. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi gitu. Iya. Terima kasih. Sedikit Bu, terutama mungkin buat kesehatan ya. Yang insya setahu Allah. ibu-ibu Insya adalah Allah. seorang bidan yang sudah sekian lama berkecimpung di kesehatan. Iya. Artinya RW 02 sudah tidak khawatir lagi masalah kesehatan anak. Iya, Kesehatan insya Allah. ibu hamil Bu ya. Iya, insya Allah. Siap Bu. Insya Allah. Reg-reg berarti Bu ya. Reg. Oke, terima kasih Bu Aning. Ada lagi yang mau nambahin? Bu Irma mungkin, Bu Irma. Silakan Bu Ela. Mangga. Sok, payunan we. Pak RT mah payunan we. Sok, gimana Bu Ela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau menanggapi yang udah disampaikan sama yang lain ya. Iya. Kalau ibu-ibu kan istilahnya ujung tombaknya gitu loh, Madrasatul Ulama gitu ya istilahnya. Mohon. Didik utama. Kayak masalah sampah juga kayaknya kita perlu edukasi ya. Kalau untuk sampah tuh dipilah dari rumah gitu. Jadi bisa mempermudah para ya kayak Mang Alo gitu. Nggak usah milah-milah lagi kayak gitu. Dan nusok micenan sampah mah ibu-ibu gitu. Iya. Aduh luar biasa Bu Ela jujur ya. Terima kasih Bu Ela. Saya itu juga kan satu udah di rumah udah kejujuran yang luar milah-milah biasa. sampah. Tapi sama Mang Uum disatuin lagi. Jadi bingung. Artinya Tela akan siap untuk mendukung segala program ya. Insya Allah Terutama siap. perannya ti ibu-ibu yang secara langsung menjadi perilakunya gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Untuk anak-anak saya juga prihatin ya lihat anak-anak balita tuh ya. Balita tuh udah mulai HP terus gitu. Sebenarnya anak-anak itu perlu kita arahkan ya. Mereka perlu dikasih kesibukan gitu. Kayak misalnya baca buku cerita, terus mainan-mainan edukatif gitu. Budak mah kumaha urang gitu ya. Harus diarahkan gitu. Mun mamahna nggak mau riweuh, kasih HP weh, meh anteng gitu. Artinya ibu butuh perpustakaan untuk anak-anak RW 2. Iya, perpustakaan salah Catat satunya. tuh Pak Sofyan. Perpustakaan nggak harus melulu Perpustakaan buku nggak apa-apa ya. Kita buat sedikit gitu ya. Bagus ya. Saya juga insya Allah siap lah banyak buku-buku yang ada dari kecil kan. Ayo wae Dipakai solusinya gitu. Siap. Jadi kita memang perlu edukasi buat ibu-ibunya juga karena mungkin minim pengetahuan ya. Misalnya anak-anak biar anteng tuh nggak dikasih HP harus gimana. Oke. Terima kasih Ya, Stella. itu aja. Terima boleh kasih. boleh nggak mic-nya dikasihin Bu Irma? Ya. Oh Bu Eti mau ngomong? Bu Eti gimana Bu Eti? Apa? Oh Bu Eti apa yang mau digagas untuk RW 02 Bu Eti? Silakan Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eti na majeng ke sakedik. Si Teteh nu dipayun. Siap. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Retnawati. Alhamdulillah saya sebagai guru madrasah di Al Muslihin selama 2017 sampai saat ini. Saya pertama emang bukan warga asli dari sini ya Pak ya. Tapi untuk masalah kemaslahatan untuk guru-guru khususnya, ini cuma masukan saja.
mungkin perlu untuk tambahan honor aja. Soalnya guru-guru mengaji Wagi mana itu Wagi? Wagi mana Wagi? Dangukeun tah. Songke ngobrol jeung Pak RW. Iya. Abi mah warga kedah nguatkeun. Nya ieu tentang teraskeun Bu Ya. Eti. Mangga. Selama ini ya untuk kesadaran masyarakat khususnya untuk infak kayaknya kurang banget ya untuk kesadaran untuk itu. Jadi saya sendiri bukannya untuk melihat materi, tapi untuk kesejahteraan guru. Apalagi itu untuk dunia akhirat ya Pak ya. Yes. Leres. Dari alhamdulillah sih muridnya udah cukup lumayan banyak. Cukup Dan- lumayan banyak ya. Iya. Oh. Hanya tadi yang utama honor tolong diperhatikan. Ya, itu. Kasihan dari sejak awal pemula berdirinya itu kita cuma mendapat dari infak-infak itu juga tidak semuanya untuk ngasih ke itu infak itu. Kalau boleh tahu Ya. berapa pengajar Bu? Boleh Sekarang. jujur ya? Iya, harus Pengajarnya, jujur. pengajar Nggak apa-apa, ya? Pengajar ya. Berapa banyak pengajarnya? Pengajar ada 5. Oh banyak juga ya ternyata. Ada 5. Alhamdulillah Ada kan 5. karena ini per kelas ya Pak ya. Iya iya. Jadi dari usia TK khususnya TK terus SD sampai kelas 6. Iya. Melanjutkan untuk yang malam maghrib mengaji. Gitu. Kalau dari dengan kondisi darurat seperti ini tertangani dengan 5 pengajar. Alhamdulillah selama Alhamdulillah ini Pak, mah. tapi honor Pak. Jadi yang tidak tertangani hanya honor aja ya. betul. Insya Allah Bu, Alhamdulillah, kami saling. usahakan Terima ya. kasih. Kita sama-sama berdoa supaya Amin. ada Amin solusinya. ya Pak. Iya, terima Tetap kasih. semangat Bu Eti. Insya Allah, Saya sangat respect dan fisabilillah, apresiasi. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting sehat Insya Allah. Pangitan tambahan dengan ti Allah abdi SWT. Ibu Ya. Pangitan untuk di muslihin dulu zaman RW abdi nya untuk ada apa istilahnya sekolah diniyah sanawiyah gitu ya. DTA sekarang mah ya. udah di bawah naungan Itu kan mungkin ada subsidi dari Depak atau gimana? Waktu kalau itu kan udah menurut Depak ya itu mah hibah jatuhnya. ya alhamdulillah tapi ada Jatuh kan. itu, tapi tiap per lembaga itu tidak sesuai adanya guru Oh iya. karena saking banyaknya. Ya tapi kan Kita sudah menerima berusaha lah cuma pada waktu itu udah dibuat SK ya Bu ya. 3.600.000. Ya. SK-nya udah turun kan ya. Waktu zaman saya Ya. ya, tapi udah saya urusin. Insya Allah Kalau alhamdulillah. kalau artinya gini, kalau SK tadi Pak Ujang bilang sudah ada, ini kan tinggal istilahnya berkaitan dengan masalah rewarding kepada sejauh mana perhatian bangsa dan negara kepada itu. para Nah, guru. itu. Betul. Ya benar nggak, Benar. Pak RW yang Benar. tadi Pak Donden bilang bahwa Pak RW ini adalah utusan Pak Prabowo. Benar. Ya, artinya itu tolong diperhatikan Pak. Insya Allah, insya Allah. Benar, saya sebagai saya sebagai warga Pak, kita bayangkan anak-anak kita dididik oleh para guru-guru belajar tentang hal bagaimana Pak RW, tolonglah, Nah iya, iya. Hah? tolonglah dari Keuntungan jadi hostnya bisa mematahkan pejabat. dah saya mah host oge gedean we keneh sebagai warga, benar tuh, Benar. sok daripada gua bagi bantuan kayak bagi. Ya artinya begini kan. Tadi saya udah bertanya kepada Ibu siapa tadi saya lupa lagi. Eti. Bu Eti ya. Tadi saya jadi intinya ya nanti kita akan berembuk dulu deh Pak di sementara solusinya saya juga tidak bisa mengucapkan karena ini ada berhubungan dengan Pak DKM juga dengan bendahara saya yang terhormat juga kepada warga sendiri. Nah kadang-kadang punten-punten ya beribu-ribu punten nih saya anaknya pengen pinter tapi ibunya tidak bertanggung jawab untuk
memikirkan itu juga. Bisa aja terjadi. Nanti kan bisa dibicarakan entah ada angka dari orang tuanya. Nah, itu istilahnya iurannya berapa per bulan dari per anak tersebut. Mudah-mudahan dengan kepengurusan sekarang dengan segala terbuka, alhamdulillah kan saya juga baru tahu sebenarnya hari ini nih. Jadi dengan keterbukaan itu kita mudah-mudahan ada solusinya ya Bu ya. Tapi jangan marah dulu dah nanti ya. Marah. Kita baik-baik Pak RW. aja dulu ya. Pak RW Saya ini juga tidak karena saya- sahabat beliau, Iya. jadi tadi saya diulem. Iya, wayahna Iya. diulem. Iya nggak apa-apa Bu. Betul emang harus diingatkan Iya. saya. Dan ini istilahnya yang diingatkan pertama, bukan berarti bukan diingatkan. Saya baru tahu persis sekarang ini seperti itu. Oke. Mungkin begitu host. Baik, artinya Pak RW juga siap memprioritaskan permasalahan tersebut Betul. untuk didiskusikan dan Iya, dipikirkan oleh dipikirkan. pengurus dan Iya. jajaran pengurus. Iya, betul. Supaya ada artinya solusi. Itu. Paling tidak naik gitu seetik Pak Ya RW. inilah, Ya. buktinya kan karena kalau nggak ada acara ini nggak tahu saya sama sekali. Iya, Nuhun makanya. pisannya hostnya. Atur nuhun. Sami-sami. Mbak Eti itu terima kasih. Bu Irma mau ngomong nggak? Serius sedikit. Sedikit mau nggak? Oke. Kalau nggak Sedikit sudah Pak, kenalan. Bu Irma atuh. Bu. Cek. Irma kumaha damang. Gimana kesan atau ada ya? Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Oi, abdi tos dipercantan jantan PSM meskipun abdi tak acan ngartos itunya PSM kumaha. Iya, sami-sami Bu Insya Allah Irma. dibantu Pak Budi mungkin yang berpengalaman. Tapi Iya. saya belum apa-apa, udah banyak keluarga yang mengeluhkan tentang bantuan, padahal saya kan belum tahu ya. Alah, cana naon geus riweuh geuningan mun aing mu. Nya. Dibere jabatan cana naon geus riweuh teh geuning bae. Mun Malah aing pas- tolak Pak RW punten ya gitu. Malah pas waktu kemarin kampanye kan, saya berusukan saya manfaatin, saya masuk ke rumah gitu ya. Paling Terus pas manian deh. ngobrol-ngobrol, aduh saya tuh jadi warga di sini udah lama, punya kakak tapi saya belum dapat bantuan sama sekali. Saya teh bengong, oh iya nanti insya Allah saya sampaikan kalau Pak RW jadi Pak Oi jadi RW, saya bilang gitu insya Allah. Ternyata sekarang saya malah disuruh jadi PSM. Masya Allah. Tapi Teh Irma, kalau boleh saya sedikit menanggapi tentang Teh Irma ya. Saya melihat Teh Irma itu punya kepedulian loh terhadap warga. Tuh. Tapi ting naon peduli nama, tapi paling tidak aya. Ya, rasa. Tapi Memang tujuan pertama saya kan emang ingin Pak Oi emang maju gitu ya. Iya. Saya nggak ada embel-embel lain, apalagi pengen jadi pengurus enggak sama sekali taunya. Iya. Kenapa Pak Oi kok saya disuruh jadi pengurus? Saya tuh tapi belum Bu Irma mampu siap sebenarnya. untuk dipercaya menjadi. Insya Allah ya. Kita sama-sama belajar ya, Bu Ya. Irma ya. Sip, oke. Oke. Diatur nuhun ya Teh. Atur nuhun pisan atas kepersantanan anak. Wah, Kepercayaan. Sami-sami. Sami-sami. Aduh, regreg ya. Regreg siapa wan regreg teh. Leres teh. Tapi iya orang karegreg kudu leuwih sampurna deui mun teu ngadangu ti warga ieu. Ya, kita semua udah ngobrol tentang kesiapan, terus ada juga tantangan tadi dari Kang Donden. Warga pengurus-pengurus sudah masing-masing ngomong ya semua gitu. Ada warga satu lagi yang saya pengen tanya, Pak RT. Ya. Pak RT mah jelas terang kumaha lalampahan Kapengker saat ini dan Kapayun mungkin aya harapan. Kumaha Pak RT? Pak RT melihat ayeuna ngariung mempulung kepengurusan RW yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di kepengurusan sebelumnya saya sebagai RT PJS lah kemarin, pengganti yang sebelumnya mengundurkan diri. Mungkin kemarin juga saya belum maksimal karena masih tahap belajar. Ya insya Allah ke depan dengan Pak Oid RW terpilih, saya akan ikut bantu kemajuan daerah. Dan awal mula saya kerja mungkin ingin mendata warga dulu, terutama mungkin di RT 2 untuk mendata ulang warga. Karena selama ini juga saya belum dapat, karena dulu saya nggak dapat limpahan untuk data warga apa-apa. Tahu dikasih, nih kerja.
Ya benar-benar otodidak sendiri gitu kan, cari warga nama siapa ini namanya siapa tuh nggak tahu di mana gitu kan. Karena nama panggilan sama nama asli tuh beda. Gitu kan ya, mudah-mudahan dengan RW terpilih sekarang saya akan berusaha maksimal untuk membantu tugas Pak RW ke depan ya. Tugas awal mungkin untuk mendata ulang. Dan kemarin pun waktu pencoblosan banyak data warga yang ngeluh juga masalah tadi bansos juga, ada yang dihilangin, ada yang apa. Oh nanti saya coba diiniin juga lah, disampaikan ke Pak RW gitu. Mungkin itulah ya, target awal ke depan mah saya mau data warga dulu, data ulang warga. Ada berapa kakak di RW 02 di RT 2 lah gitu ya, untuk khususnya gitu ya. Karena selama ini yang data bantuan sosial saya nggak dapat datanya gitu kan. Saya benar tertutup, makanya banyak warga yang nanya, kok nggak tahu ya, emang nggak tahu gitu kan. Mungkin ketutup atau gitu. Nah, nanti saya coba data ulang lagi, mungkin nanti juga sama PSM juga nanti koordinasi untuk data-data itu semua gitu kan. Oke, Pak RT. Terus Pak RT gimana dengan pengurus-pengurus yang sudah terbentuk oleh RW Nur Satri Bani Toha ini? Regreg, Pak RT. Alhamdulillah kalau barusan udah diskusi semua sangat reg-reg. Woi, Insya Allah Melati bangkit. Gitu. Siap ya, artinya optimis untuk optimis bangkit itu. ya. Oke. Gitu. Terima kasih ya Pak RT ya. Mudah-mudahan ini semua terwujud. Iya, padahal Insya Allah. Karena kebetulan kita berdua teh ya, sama istri gitu ya. Kita berdua sebelumnya juga kita bikin konten-konten di TikTok gitu kan. Cuma terbentur ya mungkin sarana, terus emang kita juga butuh bantuan dari nggak bisa 2 orang gitu kan. Harus ada tim lah gitu. Kita nanti kita coba bantu lah. Kita bareng-bareng semua gitu kan. Keren. Ada podcastnya, ada konten kreatornya gitu. Mau di Facebook, mau di apa, kita naikin semua. Jadi Melati juga benar-benar hebat gitu. Well gitu. Well ya, kampung Melati digital ya. Kampung digital, kampung podcast, semua maju lah gitu ya. Dari rohaninya, dari sehatnya gitu kan. Semuanya kita kembangkan, kita bagusin gitu kan. Wah, semangat pisan ya Pak RT orang. Terima kasih Pak RT sudah mengeluarkan kesan dan pesannya. Aya Denny Gerung cenah euy. Denny Gerung teh kumaha ya, Denny Gerung teh munjang orang-orang mah kumaha sok nyebutna caang tapi asal nyaho gitu sagala rupana. Den sampurnakeun urang ngobrol malam ieu. Teu naon calik we teu naon. Denny malam ini sekarang duduk bareng-bareng dengan pengurus yang baru, RW yang baru, terus aya tokoh-tokoh oge. Perasaan Denny kumaha ieu sok sing dongengkeun Den. Siga nyanyi tadi geuning tiara pas gitu teh. Kumaha Den? Alhamdulillahnya atur nuhun tos dikasih kesempatan waktosna. Buat host kita yang terbaik dan buat Bapak RW yang terpilih. Kala ieu rada regrog ieu. Kalem. Tenang ya para warga. Denny Gerung memang sedang perbaiki kursinya dulu. Ya mangga lajeng. Mungkin saya yang tadi cermati ya. Asik. Dari awal sampai akhir Bapak RT yang tadi sampaikan, saya sebetulnya kehabisan kata-kata lah. Bingung saya apa yang harus saya katakan gitu kan. Dari awal Bapak Donden, tokoh kita misalkan Bapak Wawan ya, dari seksi kesenian, dari seksi humas, terus dari Pak RW, keuangan, dari Bapak DKM mungkin di sini ada. Oh tidak hadir ya, mungkin ada keperluan mendadak gitu ya. Ya emang saya kehabisan kata-kata lah. Dan apa yang saya sampaikan hari ini buat host yang terbaik hari ini. Tapi Denny terkesan pisan gitu. Oh mungkin ini sangat terkesan karena hari ini mungkin sebelum pelantikan Bapak RW kita. Iya ya. Mungkin dari sebagai saya warga lah. Iya. Pemuda bangkit
RW 02 mungkin kedepannya kita punya program. Apa kita program dari Bapak Oi lah, Bapak Oi ya? Dangu, sok programnya apa? Kan bae hari ngomong kemana we? Nu penting jadi barokah, jadi hikmah. Kalem, jadi motivasi lah buat motivasi, anak muda dan motivasi, para tokoh warga masyarakat ya. Aduh, eta curukan ka Pak RW. Da urang mah geus biasa ngomong lah kieu. Nya hariwang aing segerung geus kieu teh. Program untuk warga masyarakat RW 02 buat program sekarang Bapak Oi. Programna naon cenah Bapak? Nyaeta heuh mah nanya we lah da pengkikiran Pak RW nya. Programna teh religius. Visi. Nyaeta mah visi nya. Visinya religius, programna naon wae cenah. Nyaeta urang ngabangun wargana siga pemuda lah. Sok ayakeun naon nyaeta olahraga. Nya urang teh teu kudu ngamodal wae misalkan aya futsalnya eta kan ngamodal lumayan lah. Duitnya misalkan di mana eta danana. Saya bingung. Mending ayakeun contoh kecilna lah misalkan jalan kaki, jalan santai lah. Tengah modal kan eta. Tepuk tangan. Tengah modal eta olahraga oge kan. Teu kudu maksimalkeun misalkan futsal, olahraga oge. Siga naon misalkan gatrik oge bisa tah. Teu naon eta mah ka zaman dulu nya tahun era 80-an misalkan. Saya keleutik keneh eta mah Pak bendaharanya. Sih. Ya mungkin naon sih anu di aya di warga urang nu bisa dimajukeun gitu nya. Seperti ayana di bidang olahraga sepak bola, bola voli, tenis meja. Naon leh anu kurang bisa dimajukeun? Anu program aya di Bapak RW nu erek maju ka hareup. Nu penting mah aya mah kieu we. Bapak RW na kudu amanah. Tegas keamananna entong loba itu iyalah. Nu penting mah tegas ka wargana bisa nanggapi eta warga, keluh kesah warga bisa ditanggapi ke Bapak RW. Merdeka we kitu we sakitu. Siap. Di saya mah nya. Siap. Atur nuhun Denny Gerung. Kesimpulan ti host yang terbaik buat Denny. Artinya program RW Kapayun anu dipercaya mah naon we lah. Eta nya. Bener teh. Si Denny mah segala rupa ditampa pasti. Pokoknya naon we lah programnya. Ya catatnya no pasti orang religius tadi cek Denny aman tentrem. Siap. Denny Gerung, tepuk tangan buat Denny Gerung. Keren. Luar biasa. Edan, terima kasih ya. Sekali lagi, terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih Pak Denny. Oke. Aduh, baru kena pertanyaan benar. Nganuhunkeun ya, ngaulang. Ini saya mau beralih ke Pak Tantan ya dan Pak Ujang sebagai penasehat ya yang sedang menyaksikan langsung bagaimana kita di sini saat ini berkomunikasi ya lintas generasi dari yang sepuh sampai yang muda, ada pengurus dan ada yang diurus. Bagaimana Pak Tantan ngelihatnya ini? Terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi yang seperti saya lihat ini video ya. Sebelumnya saya video dulu. Ya. Nah, itu yang ada kesan pesan ya. Ini kalau saya lihat video dan tadi para seksi bicara ini luar biasa. Luar biasa ini. Ya. Jadi pemilihan kemarin itu yang saya harapkan itu terwujud ya. Terwujud ya. Saya pernah berbicara untuk pemilihan RW itu harus dirubah itunya apa mekanismenya. Akhirnya terbukti perjalanan kita sampai akhirnya Pak Oi menang. Itu banyak tantangan, betul. Ini saya agak flashback dulu ya ke belakangnya supaya masyarakat tahu ya kenapa saya mendukung Pak Oi. Ya, kenapa? Itu saya punya penilaian tersendiri dan saya banyak keprihatinan di sini. Ya. Prihatin saya ini. Sehingga saya berani lah. Ya, peduli.
saya kudu turun ke cara nama. Ya. Saya lihat saya punya pilihan. Ini Pak Oi ini bagus. Saya sangat setuju Pak Oi ini. Ya, sehingga saya datang beberapa kali ke sini, pertemuan lah ya. Meeting tiap hari lah mungkin ya. Saya ini pulang jam 12. Semuanya dengan rekan-rekan, dengan Pak Ujang, Pak Odang. Alhamdulillah saya kerja keras dengan semua tim. Tiap malam terjun kampanye dan lain sebagainya, tidak sia-sia. Sesuai harapan masyarakat, sudah kelihatan hasilnya sekarang Pak Oi menang. Kemudian kalau saya lihat daripada seksi-seksi yang barusan kita dengar, ini menaruh harapan kepada pemimpin kita, Bapak Oi. Ini seperti tadi seksi pembangunan. Saya selama di sini belum pernah ada kantor RW, betul. Mudah-mudahan nanti Pak Oi bisa mewujudkan kantor RW, ya, termasuk yang lain-lainnya, ya. Jadi saya harapkan juga kepada semua seksi jangan berkecil hati, ya. Jadi memang saya dengan semua yang ada di sini, orang tua, pemuda, saya sangat setuju, ya. Mereka bukan tidak baik, cuman kita belajar bahwa di sini kita punya potensi. Anu bisa lain itu unggul, orang kudu bisa. Jadi semua seksi yang di sini coba kita perlihatkan bahwa kita juga bisa, kita mampu, perlihatkan, gitu. Anu bisa teh di manehna, orang kudu bisa. Dan saya pernah bicara bahwa di Melati saya harapkan ini banyak potensi yang nanti muncul untuk tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota Madia. Itu saya harapkan. Jadi saya menaruh harapan besar kepada Bapak Oi, ya, pada Bapak Nur Satri Bani Toha, menaruh harapan besar untuk kepemimpinan nanti yang begitu antusias masyarakat di sini mengharapkan perubahan, ya. Terus saya dengar tadi seksi-seksi, waduh luar biasa saya, bener. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodasi lah, ya, diakomodir oleh Bapak Oi. Tapi dengan catatan, ya mungkin nanti dikomunikasikan dengan pengurus yang lainnya, dengan bendahara. Tapi saya yakin, optimis, ya, dengan potensi ada Jogja. Nih, saya dari dulu pernah, saya bicara ke pengurus yang lama, pembangunan di RW 2 itu harus maju. Artinya jalan kudu alus kabeh. Karena itu udah masuk wilayah orang. Nah, saya ke depan dengan visi misi Pak Oi, di mana situ ada transparan, ya. Nah, namanya transparan ini nanti semua pemuda di sini, karena di sini ada tim, mungkin nanti ada forum komunikasi warga. Jadi sebelum nanti masyarakatnya udah tahu berapa pendapatan tiru kok apa, ya. Jadi Pak yang membantu itu jadi untuk penjelasan ke masyarakat lah, ya. Jadi nanti Pak Oi ada LPJ. Nah, jadi kita juga tahu semua bahwa pendapatan di RW itu luar biasa. Saya optimis, ya, bahwa di sini podcast ini harus maju terus sebagai komunikasi warga dengan PRW-nya sendiri. Saya jamin ini program akan berjalan nanti dengan kondisi keuangan yang ada di pengurus. Saya percayalah. Jadi nanti jangan berkecil hati, semua seksi di sini saya bantu semuanya, bareng-barengan lah. Seperti halnya waktu kita kampanye, kita eksis bareng-bareng. Wah, saya mah seksi, yuk meniwun ngebantuan, cek saha, sok orang ngobrol. Jadi kita jangan terpaku, punten-punten. Dalam hal ini mungkin saya dalam komposisi dengan Pak Ujang, dengan Pak Odang, saya sebagai penasehat. Ini perlu diketahui juga sebelumnya, saya waktu pertemuan malam-malam di sini, saya udah mohon izin ke Pak Oi. Pak Oi, saya jangan didudukan jadi apa-apa. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nanti aja lah, saya bantu. Nah, karena mungkin Pak Oi melihat saya, Pak Ujang, Pak Odang, itu punya pengalaman. Ini terima kasih sekali kalau dalam hal ini saya sebagai masyarakat didudukan oleh Pak Oi dalam komposisi sebagai penasehat. Jujur lah, saya juga masih banyak nasihatin, ya. Kita orang bareng-bareng lah, barengan lah.
Jadi saya menaruh harapan besar kepada Pak Oi sebagai penasehat dengan semua lapisan masyarakat. Orang dukung Pak Oi, ya. Mudah-mudahan bukan 1 periode, 2 periode. Woi. Nah, Pak Tantan semangatnya dugi kadinya dilantik acan geus langsung aya 2 periode ya. Ya, saya semangat sekali ya begitu Pak Oi muncul. Saya semangat. Itu karena optimis kan Tantan. Betul. Karena apa? Saya kan banyak keprihatinan, ya. Ini suatu kehormatan buat saya dengan teman-teman semua di sini ada podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa kita evaluasi nanti ke depan beberapa kali lah. Ini saya senang sekali ya. Jadi ini buat tontonan dan tuntunan untuk masyarakat. Wah, hebat podcast ya. Memang angkat jempol saya pribadi lah ya. Oke. Istilahnya. Tapi paling tidak calon 02 sudah maksimal dan optimal. Alhamdulillah. Sebagai masyarakat dan betul, warga ya. Betul. Oke. Jadi sekarang sudah kelihatan ya perjalanan Pak Oi ya, yang mana mungkin banyak namanya perjalanan yang sifatnya tidak baik lah. Iya. Yang berliku-liku yang sifatnya fitnah, menjelekan, itu ada. Saya tahu ya. Makanya saya dengan tim di sini bagaimana nih caranya kita supaya kata Pak Ima itu kalau hal semacam itu saya setuju. Iya. Senyumin aja. Oke. Tong emosi. Baik. Ya, istilah itu bagus itu Pak itu. Senyumin aja ya. Senyumin aja, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Tantan nasihatnya. Kalau boleh saya nanggapin sedikit masalah podcast ya. Saya mau menanggapi masalah podcast. Memang ini adalah kalau boleh saya istilahnya menyatakan saya sebagai warga dengan terpilihnya 02 dan adanya pemilihan hajat kemarin, akhirnya ada satu sentuhan kepada jiwa saya untuk berkiprah ke RW 2 khususnya, terutama untuk warga semua, saudara-saudara semua. Dan terwujud dengan adanya podcast ini itu daripada cikal bakal dan istilahnya eksistensi daripada anak mudanya tuh ada si Iyang. Bahkan dari Cipagran jauh-jauh tuh pengen eksis di RW 2 ya, karena saking mungkin juga melihat luar biasa. Ya. Dan ini insya Allah akan menjadi tuntutan tontonan dan tuntunan. Dan ini juga boleh kalau saja misalnya ini dijadikan program khusus hubungan masyarakat misalnya tuh ya, atau forum komunikasi warga ya, betul, yang mana nanti secara legal konstitusinya kan lurah akhirnya mengakui bahwa ini adalah salah satu program untuk kemasyarakatan dan kita dan terima kasih Pak Tantan ya. Saya sekarang mau bergeser ke Pak Wawan ya, sebelum ke Pak Ujang ya. Sebentar nih. Oh, ada tambahan lagi. Sedikit aja. Ini untuk masalah podcast ini efeknya luar biasa. Saya harapkan nanti ke depan bila perlu lurah undang. Senang ngomong nih dia. Kalau gitu saya sedikit juga tanggapin sekarang. Memang kalau saja podcast ini bisa terlaksana ke depan, tidak akan terbatas. Atau tidak ada batasan buat kita akhirnya untuk berbincang-bincang dengan siapapun. RW 02 dulurna loba, RW 02 boga baturna loba, RW 2 oge boga relasi anu kuat. Kita bisa ngobrol di sini di podcast ya bareng-bareng, dek ngobrol jeung budak ngora, jeung ibu-ibu khusus dan lain-lain, itu memang kita bisa lakukan di podcast ini Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Tantan, nasihat dan semangatnya buat kita. Amin. Spiritnya ya. Nah, enak Pak Wawan. Salah satunya di podcast ini saya juga bersyukur kedatangan Pak Wawan, Pak Tantan, Pak Ujang, yang buat saya beliau adalah sepuh lah. Tong ape hungkul nyebut sepuh teh. Karena saya tahu sejak lahir terus rada balik gitu, dan akhirnya tahu banget di depan itu dengan pesonanya seorang Kang Wawan. Nah Kang Wawan, saya kembali bertanya dengan kondisi dan situasi sekarang malam ini kita ngobrol. Ada pengurus, ada warga ya. Warganya juga perwakilan dari beberapa RT. Riwayat. Gimana Pak Wawan? Singkat saja kesan dalam buat Pak Wawan. Ya. Terima kasih ya kepada pembawa acara. Terutama saya merasa tersanjung lah sebetulnya. Meskipun saya sudah pindah dari sini ya, masih kayak diaku
masih diaku gitu nya. Bari jeung diimplik-implikan ku tokoh gitu nya geus sepuh. Memang usia udah kepala 6 gitu tapi masih muda. Gini ya. Kalau menurut saya masalah program kerja RW tadi saya sudah mendengar dari seksi yang lainnya ya. Itu seksi-seksi itu kan dirangkum sama RW itu merupakan jadi program kerja RW ya. Nah, tapi saya ingin menceritakan atau meriwayatkan lahirnya RW 02 ya. Barangkali di sini ada yang tahu tahun berapa lahirnya RW 02? Tahun berapa, Kang? Berapa RT di sini? Siapa yang RT pertama dan RW berapa di sini? RT berapa di sini asalnya? Ini dulu waktu masih ini sepengetahuan saya ya. Kalau program kerja mah udah tadi udah dibahas ya. Ini untuk sejarah ya. Ini dulunya itu dari RW 3 dan RW 2 ini adalah RT 86. Masya Allah. RW-nya RW 15. Kelurahan Anda? Masih Margahayu. Nah, RK-nya Patatang. Mungkin Patatang saudaranya Pak Odang ya, mertuanya atau bapaknya Pak Odang. Nah, tahun 76 ada pemekaran wilayah ya. Pemekaran wilayah desa. Ini jadi Margahayu Utara. RW ini bukan RW 2 tapi RW 6. Ya, saya ingat kalau RW 6. RT-nya pertama RT di sini RT 3, dari sini RT 3 sampai sana. Ya. Barangkali ada yang masih ingat, ada yang tahu? Ya, saya ingat tuh. Sampai Pak Tutang. Ya. RT-nya itu almarhum Pak Mamat. Pak Mamat. RT. Nah, dari Pak Mamat ke Pak Mami. Pak Mami dilantiknya RT waktu memakamkan Pak Mamat di kuburan. Nges jadi RT dirinya. Nah, lahirnya RW 02 ya, asal RW 06 tahun 82. Tahun 82 jadi RW 6 dipecah jadi RW 3, ini RW 02. Barangkali ada yang ingat siapa RW pertama di sini? Ya. Haji Oha, Pak Haji Rahmana Oha. Agusnya. Pak Haji Oha, dari Pak Haji Oha mungkin ke Pak Hana. Ya. Dari Pak Hana ke Pak Haji Sobani. Dari Pak Haji Sobani ke Pak Uje. Dari Pak Uje mungkin ke bukan Pak Lili, Patatan dulu. Patantan dulu ya. Dari Pak terus Pak Lili ya, dari Pak Lili ke Pak Ujang lagi ya. Dari Pak Ujang ke Pak Deden baru Kak Oi. Ya itu riwayatnya lahirnya RW 02. Ya kalau masalah program kerja menggunakan biasa ini kilas balik sejarah lah ya. Sejarah. Dan tadi nanyain masalah gang. Nah, saya mau nanya gini ya. Usaha nama Melatinya. Udah kan ini udah kota, jangan pakai kampung Melati. Wah ini riwayat. Barangkali ada yang tahu kenapa ini bisa jadi Gang Melati? Gang Melati. Aya nu apal teu kunaon ngaranna Gang Melati? Melati Jaya. Nah, itu. Ya, jadi riwayatnya. Nah, asalnya betul. Asalnya gang ini bukan Melati tadinya direncanakannya. Apa nama sebelumnya? Gang ini asalnya pengajuan dari masyarakat dari tokoh adalah mau Gang Raden Engking. Raden Engking berhubung disetujui oleh Mama Raden Haji Suraboma, udah aja jadi disetujui Gang Melati. Makanya kita harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih ke keluarga besarnya Pak Ganda. Pak Ganda tetangga kita apa? Ini paling kali. Nah ini lahirnya Gang Melati itu. Nah dari nama bus Melati Jaya. Wah cocok ya guys, jadi Gang Melati, ayam Melati hiji 2 3 dan apa gitu ya. Mungkin itu saya menyampaikan atau memberitahukan, barangkali ada yang tidak ingat sejarah lahirnya RW 02 ya.
Dan sejarah gang, kalau masalah program kerja ini itu udah tadi udah sama-sama Udah keren diterangkan lah ya, seksi-seksi Pak Wawan ya. Ya seksi-seksi kan, nggak susah di atas kertas sebetulnya. Iya, iya. Program kerja RW tiana ya seksi-seksi. Iya. Seksi ieu naon? Seksi ieu rencana kerjana, program kerjana. Iya. Dirangkum jadi program kerja RW. Dan SK. Alhamdulillah sekarang mah RW boga SK. Kudu bisa digadekeun tah. RW RT teh. Aslina. Aya gajina pertama keluar SK tahun 83. Ada SK. Nah, masuk Kota Madia 1 April 89 atas dasar PP 16 tahun 87, ada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 87 dan diperkuat dengan peraturan wali kota. Tata cara dari mulai cara pemilihan RT, pemilihan RW dan SK. Nah, sekarang alhamdulillah, dulu kan 3 tahun. 3 tahun kepala 3 tahun sekarang jadi 5 tahun. Wah, beunghar barenya 5 tahun gitu nya. Oke. RW. Dan saya menekankan kepada Pak RW lah. Ya mungkin dari pihak kelurahan itu gini ya. Minimal 3 bulan sekali melaporkan mutasi penduduk. Dari mutasi penduduk itu wah tek-tek bagi loba dari mulai usia 0, 4 sampai 60 ke atas. Dari mulai mata pencarian, pendidikan, apalagi tadi sama Don ini, lulus SD, tidak lulus SD, lulus SMP, ada di situ belangkonya. Tertibkan itu ya. Tertib itu harus dilaporkan. Lahir mati, pindah datang, pindah pergi. Yang pindah datang dari luar masuk sini, yang pergi dari sini keluar, ada penduduk juga, ada penduduk musiman, ya, penduduk tetap, ada seperti identitas, ada KID. KIS, ya, KIPEM dan KTP. KID kartu identitas sementara, KID kartu domisili sementara, ya, KIPEM kartu penduduk sementara dan yang aslinya KTP kartu penduduk tetap. Nah, itu ya. Jadi ini sejarah tambahan aja, tambahannya ke buat Pak RW dan nanti itu pegawaian sekretaris tuh. Ayeuna nyaho kumaha de RW sekretaris amun eueuh laporan ti RT. Ya. RT nih lahir mati ge kan ayeuna mungkin kan tahu naon disebut lahir mati teh. Oke. Ya. Kan banyak yang ya banyak lah, ada bukan banyak ya, yang burus tuluy. Begitu lahir mati kan itu lahir mati. Itu harus dilaporkan. Gitu ya. Harus dilaporkan itu. Ya mungkin itu ya. Tambahan dari saya itu kilas balik sejarah lahirnya RW 02 ya. Mudah-mudahan dari RW dulu, mudah-mudahan lah. Saya yakin Ki Adi gitu, bisa ngarangkum, bisa ngahijikeun deui warga dari tim miti bebenyit dari kaki-kaki biraku. Dan pertama bukan saya ini ya, maaf ya. Saya juga pernah jadi ketua Karang Taruna. Waktu masih RW 6 gitu. Dan ininya terus diganti sama sebelum saya mungkin ada yang masih ingat si Abeh, Kang Ana Dahlan, dia dan dia kreatif menjadi kolektif menjadi nagihan listrik. Listrik itu dari warga diambil. Ya diteruskan sama saya dengan almarhum Asep Ahmad ya. Nah itu jadi saya bisa menghandle warga yang belum bisa bayar, oke itu, jadi ada lebihnya gitu, dipakai nalangan heula gitu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahannya ya sekali lagi. Terima kasih atas sanjungannya, saya dianggap tokoh masyarakat. Ya saya bangga sekali masih diaku gitu ya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wawan sudah kasih cerita dan riwayat ya tentang Malati. Jadi kita tahu tuh Malati itu asalnya dari nama bus ya. Hasil daripada tongkrongan barudak baheula merenya geus we ngaranan Malati jadi apal gitu. Dan sebelum-sebelumnya ya mudah-mudahan kita juga bisa menghargai akan sejarah. Saya dapat kode dari sudah berapa jam? Sudah 2 jam. Ada apa masalah tenis segala macam? Oke, sekali lagi ya. Oke. Saya perlu lagi nih dari Pak Ujang, terakhir aja singkat Pak Ujang ya. Sebelum penutupan nanti dari RW kita.
Bagaimana Regreg? Tadi Pak Ujang saya tanya tentang kesan-kesan aja ke elektoral kemarin ya. Sekarang Pak Ujang beserta Pak Tantan dan Pak Odang yang tidak hadir Ya, menjadi siap. penasehat. Bagaimana Regreg, Pak Ujang? Alhamdulillah ya, kalau saya nyimak ya dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Berarti pemahaman mengenai kemasyarakatan itu sudah melekat saya lihat. Semangatnya apa itu pemberdayaan di masyarakatnya sudah kelihatan ya. Cuman pembekalan saja sebagai penutup, barangkali untuk ketingkatan tadi kan dibahas sama Pak Tantan. Nanti naik ke level kelurahan, kecamatan itu kita harus paham. Jangan pelengap logo gitu ya. Naon cenah aya LKK. LKK kan naon, lembaga kemasyarakatan kelurahan. Nah, ini salah satu LKK. RT dah LKK, RW LKK, Karang Taruna, Posyandu, PKK dan LPMK. LPM itu ya APEP. APEP itu LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Itu adalah LKK. Di samping LKK ada LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau LBKM. Nah, nanti akan menjauh di mana di sana LKK itu ya ada SK. LKK ada SK dari. Kalau LPM itu SK-nya dari lurah juga. Tapi kalau LKM atau BKM itu mitra, tidak. Dia ada akta notaris. Nah, dulu BKM-nya Pak Haji Sobandi, kemudian sekarang lari ke saya dan sampai saat ini belum tergantikan saya. Woi, tepuk tangan. Di BKM yang lokasinya mengerjakannya Rutilahu, Rumah Tidak Layak Huni. Ya, alhamdulillah sekelurahan Marga Suka itu hampir 100 lebih lah saya sudah membangun bersama lembaga BKM. Termasuk submersible itu kita mewakafkan ke RW 2. Kalau RW 1 udah mapan ya. RW 2 sampai 9, RW 9 itu dikasih wakaf submersible supaya di PDAM swasta. Alhamdulillah di RW 2 jalan, RW 2 juga ya. Itu aja mungkin menurut dari saya. Terima kasih Pak Ujang. Mudah-mudahan Pak Ujang juga sehat selalu dan terus menjadi penasehatnya Pak RW supaya kita terus maju ke depan. Terakhir kita dengarkan dari Pak RW. Pak RW, kita sekarang sudah dengar dari obrolan kita malam ini dan kita perlu informasi yang terdekat nih. Iya. Karena kita pun akan ada masuk ke agenda pelantikan ya. Betul. Dan apalagi mungkin yang terdekat dan silakan Pak RW. Mungkin yang terdekat beberapa hari lagi akan ada panitia pemilihan RT berkunjung ke RT masing-masing. Dan sebelumnya berkunjung ke RT masing-masing akan memanggil RT dari 1 sampai 6. Masalah jadwalnya saya belum tahu persis karena belum ada kabar lagi. Untuk itu silakan untuk para RT membewarakannya ke warganya masing-masing bahwa di sini ada pemilihan RT dan silakan untuk memilihnya ke warga ditawarkan dulu. Jangan sampai ada kesalahan mekanisme, kita segala sesuatunya ya dibikin transparan lah. Jangan bikin tanda tanya warganya. Mungkin seperti itu Pak Adi, yang baru program yang akan dilaksanakan. Yang terdekat ya. Yang terdekat. Untuk menyimpulkan yang tadi kita dengar dari, terima kasih terutama dari Pak Wawan sebagai sesepuh di lingkungan RW 02, juga para penasehat yang tak bosan-bosannya memberi nasihat terhadap saya dan jajarannya. Tentunya akan saya perhatikan dengan maksimal apa yang sudah disarankan terhadap RW dan jajarannya. Juga terima kasih walaupun dengan dadakannya terlihat ya program daripada seksi-seksi saya, dan begitu baguslah program-programnya. Saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk bekerja. Apabila ada ya pancingan-pancingan tanpa berumpan, ya senyumin aja lah, nggak usah jadi pembahasan yang utama sehingga dicari kronologisnya, segala nggak ada kerjaan, itulah istilahnya sia-sia waktu untuk membicarakan hal yang seperti itu. Juga untuk warganya saya harapkan dan saya tidak bosan memberi pesan untuk perhatikan anak-anaknya, jangan sampai terlena dengan HP-nya. Juga terlahir juga dari Ibu Eti tadi bahwasanya
ada sedikit keluhan tentang honor, insya Allah akan saya rembukan, kita bicarakan sehingga ada solusinya. Marilah kita bangkitkan Kampung Melati kita ini dengan kinerja kita. Bangkit Kampung Melati dengan dasar-dasar yang kita punyai semua. Terima kasih. Terima kasih Pak RW dan warga-warga RW 02 dan umumnya buat yang nonton podcast kita ini. Saya Adi Tebing yang menjadi host malam ini di tengah para pengurus dan tokoh-tokoh di Kampung Melati ini. Ada juga mudah-mudahan brother nanti gantian, dan terima kasih kepada Pak Tantan, Pak Agus Tutun, Pak Wawan, Pak Denny Gerung, Pak RW langsung, Pak Idit, Pak Donden, brother, Pak Epi Matem, Pak Alo, Pak Wagi, ibu-ibu, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Kampung Melati. Bye-bye. Mambo Jambo mi gusta, arevale.